ada kerinduan untuk datang kembali ya. Bikin apa lagi nih misalnya dia kemarin mengajarkan anak kita bikin video yuk, bikin ini pembelajaran padahal mata pelajarannya misalnya IPA apa-apa tapi dia bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Edukes PGRI, podcastnya PGRI, sebagai ruang inspirasi, refleksi, dan transformasi pendidikan. Pendidikan yang bermutu tidak lahir secara kebetulan. Ia tumbuh dari guru-guru yang terus belajar, terus membaca zaman, dan terus mengembangkan diri. Karena itu, literasi guru bukan lagi sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan memahami, menganalisis, berpikir kritis, berkomunikasi, serta mentransformasikan ilmu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Di era digital ini, ketika banjir informasi seperti sekarang, guru dituntut tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembelajar seumur hidup. Pada hari ini sekalian telah hadir bersama saya seorang pakar literasi dari PB PGRI, Bapak Catur Rohman MPD. Selamat datang, Kang. Ya, atur nuhun Kang Agus dan pemirsa semuanya. Baik. Terima kasih nih undangannya. Oke, terima kasih sama-sama. Saya sangat senang Akang bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Kita nanti akan menyapa para guru seluruh Indonesia. Siap. Akang nanti boleh sampaikan sapaan Akang kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Silakan, Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru seluruh Indonesia, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh penjuru Nusantara, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. PBPGRI selalu mendukung gerakan literasi, mendorong guru-guru untuk terus belajar sepanjang hayat, karena dengan guru-guru yang terus belajar, guru-guru yang literat, maka pendidikan bermutu untuk semua akan tercapai, Kang. Oke. Jadi tanpa guru-guru yang semangat belajar, literat, maka pendidikan bermutu untuk semua ini akan berjalan tersendat-sendat tentunya. Oke. Terima kasih Kang Catur. Ini cocok dengan tema kita pada hari ini. Oh, ya, alhamdulillah. Literasi guru, fondasi bermutu untuk semua. Fondasi pendidikan. Fondasi pendidikan bermutu untuk semua. Oke. Ya, jadi saya ulangi, literasi guru, fondasi pendidikan bermutu untuk kita semua. Ya. Kang, kita akan membahas ini khusus dengan Akang, dan Siap. mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Jika kita bicara tentang literasi guru, sebenarnya apa makna literasi bagi seorang pendidik di era hari ini? Apakah hanya soal membaca buku? Ya, literasi seperti kita ketahui kan bermacam-macam ya, Kang ya. Ada, kalau Kemendikbud membagi ada 6 ya. Iya. Ada literasi dasar, membaca tulis, Oke. literasi keluargaan, literasi finansial, literasi digital, literasi sains dan sebagainya, dan literasi numerasi. Maka kita fokus ke yang dasar dulu, literasi baca tulis. Guru-guru ini sebetulnya merupakan pionir penting ya dalam menularkan gerakan membaca yang sekarang semakin menurun, Kang, di era perkembangan teknologi ini. Ya, bagaimana bisa anak didik kita itu memiliki semangat membaca yang baik kalau gurunya juga tidak menularkan melalui dirinya untuk terus membaca. Itu yang pertama. Kedua, untuk menulis. Bagaimana pikiran-pikiran, gagasan para guru itu sebetulnya banyak, Kang, yang hebat-hebat, cuma mungkin tidak dituliskan sehingga tidak bisa dibagi pada guru-guru yang lain. Nah, ini kan sayang ya. Sebuah peradaban itu akan terus berkembang, sebuah pendidikan itu akan maju kalau selain membaca diikat dengan menulis. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, apalagi perkembangan literasi teknologi sekarang ini. Di era perkembangan teknologi ini kan tadi Akang udah bilang maraknya, jutaan informasi tersebar di media sosial dan sebagainya, dan tidak semuanya betul, Kang. Nah, tugas kita sebagai guru untuk bisa menularkan pada anak didik kita
bagaimana menyaring informasi-informasi yang jutaan yang tersebar itu agar mendapatkan materi informasi yang betul, yang benar, ya. Tidak semuanya yang tersebar di media sosial itu betul, ya. Banyak sekali yang hoax, ya. Betul. Banyak sekali yang katakanlah produk Banyak kita, sampahnya juga, ya. Dan sampah informasi ini jangan sampai menulari, meracuni anak didik kita, kan begitu. Oke, Kang Catur. Pendidikan harus diwarnai tentang itu, kan. Betul. Kang Catur. Tadi Akang membahas tentang budaya membaca bagi guru, ya. Malah kalau tidak salah saya dengar guru itu adalah salah satu komunitas yang paling jarang membaca sekarang ini. Nah, ini yang menyedihkan nih kalau seluruh masyarakat, memang Indonesia ini kalau sejak lama, ya, kalau dari mungkin 1 dibanding 1000 masyarakat orang Indonesia yang suka membaca. Nah, ini menyedihkan. Membaca, apalagi kalau membaca buku yang textbook, ya. Orang dipikirnya membaca ini sudah, dia hanya dari media sosial saja sudah cukup gitu. Padahal tidak semua tadi media sosial itu betul, atau buku-buku minimal kalau buku-buku digital masih bagus lah. Tapi kalau sama sekali tidak membaca buku digital, buku teks juga tidak, buku-buku yang konvensional tidak, maka kita khawatirkan rasa ingin tahu, kekritisan dan sebagainya ini akan menipis di ini. Padahal budaya membaca ini jantungnya pendidikan, Kang. Menurut Roger Fard tuh membaca itu jantungnya pendidikan. Yang ibaratnya jantung yang memompa darah ke seluruh lini. Membaca itu memompa pengetahuan ke seluruh lini. Kalau itu tidak kita gaungkan di kalangan guru, dosen, anak didik kita, maka kita tahu lambat laun pendidikan kita yang berkualitas tentu menurun, ya. Bahkan upaya pemerintah pendidikan bermutu untuk semua yang harusnya kita dorong, kita dukung, itu tidak akan tercapai. Saya yakin kalau budaya membaca sebagai jantungnya pendidikan tidak digaungkan kembali oleh pemerintah, oleh guru, dosen, pada anak didik, maka jantungnya pendidikan ini bisa berhenti. Kalau berhenti berdegup, akibatnya bagaimana, Kang? Sebentar lagi mati berarti. Mati. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Oke, Kang. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang membuat budaya membaca dan belajar di kalangan guru belum tumbuh kuat? Kalau menurut saya yang kurang disadari oleh para guru kita, rekan-rekan kita sejawat, mungkin juga di kalangan perguruan tinggi dan sebagainya, bahwa kita ini profesi, Kang. Guru ini profesi yang tidak boleh berhenti setelah dia mencapai gelar SPD, karena sarjana. Bukan berarti mengecilkan arti sarjana, tidak. Artinya kalau kita sudah menamatkan pendidikan sarjana, magister atau doktor, itu bukan berarti berhenti membaca, berhenti belajar gitu, ya. Nah, ini yang kita harus ubah, ya, pola pikir, ya, mindset itu, bahwa gelar itu hanyalah tanda, kalau kita kutip dari Rocky Gerung misalnya, tanda bahwa dia adalah menyelesaikan pendidikan, menyelesaikan suatu program pendidikan, tapi bukan selesai belajar. Sampai liang lahat nanti kita terus harus berproses belajar, tidak akan boleh berhenti. Proses membaca bukan hanya dari buku, ya, membaca secara dalam arti luas, memaknai, pemahaman, lihat fenomena, kritis dan sebagainya juga perlu di lebih luas nih, membaca dalam arti luas, ya, Kang. Jangan sampai membaca arti sempitnya sudah nggak dijalankan, apalagi arti luas. Nah, ini yang banyak sekali para pakar kita literasi menyebutkan bahwa di Indonesia ini anak didik kita ini bisa membaca anak-anak tapi tidak paham artinya. Bisa membaca tapi tidak paham. Fungsional katanya.
illiterate fungsional nih bisa baca, anak-anak mungkin buta huruf di Indonesia sekarang semakin menurun. Ya. Tetapi bagaimana dia memaknai bacaan itu, ini juga perlu kita kritisi lagi supaya mereka juga bukan hanya baca tapi paham maknanya. Ya. Ini tidak lepas juga dari buku-buku teks, Kang, yang saya kritisi juga. Para guru-guru ini harusnya terjun menulis buku teks dan sesuaikan dengan kemampuan, kecepatan efektif membaca. Jadi jangan sampai buku teks untuk anak SD kalimatnya dibuat seperti kalimat anak SMA gitu, atau anak SMP gitu. Yeah. Anak SMP buat buku teksnya para pakarnya seperti anak perguruan tinggi, ya tentu tidak nyambung. Betul. Jadi harusnya guru-guru yang sesuai jenjangnya, yang memahami psikologi perkembangan anak didik itu, dia paham bagaimana membaca dan dia menuliskan buku teks yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Kalau anak SD ya kita kasih bacaan pemahaman yang sesuai dengannya, kalimatnya pendek, contoh-contohnya dan sebagainya. Gitu, Kang. Oke. Kang Catur. Kita tahu sekarang kan bahwa banjir informasi, media sosial, artificial intelligence. Nah, bagaimana guru membangun literasi yang sehat dan kritis di era ini? Ya, artificial intelligence, teknologi dan sebagainya ini harusnya jadikan tools bukan tujuan. Nah, yang saya khawatir kalau artificial intelligence, teknologi dijadikan tujuan, harusnya sebagai tools, alat bantu, sebagai co-pilot ya. Iya, co-pilot mempercepat kerja kita, mengefektifkan kerja, tapi bukan tujuannya itu. Betul. Misalnya contoh, saya ingin menulis, tapi saya nggak mau susah payah, udah saya bikin prompt, saya kirim aja. Padahal bukan harusnya kita jadikan itu lawan diskusi tuh. Betul. Artificial intelligence. Artinya pemikirannya tetap pemikiran kita. Tetap manusia. Yeah. Kita yang mendrive AI gitu ya. Kita yang punya ide. Ya, jangan sampai kita tinggal udah tujuan, saya tinggal copy paste kasihkan. Maka itu menurut saya daya kreativitas kita akan turun, Kang. Ini bahaya nih. Betul. Daya kreativitas, kekritisan, imajinasi ini akan turun. Tapi kalau kita jadikan AI, teknologi sebagai tools, alat bantu, maka kita yang tetap memegang kendali. Iya, kita yang mengendalikannya. Iya, kita idenya dari kita kendali dan sebagainya. Kita terus jadi pemikiran manusia, jadi bukan tujuan. Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjadikan siswa-siswa itu memahami bahwa AI, teknologi digital dan sebagainya ini adalah kawan untuk berdiskusi. Betul. Tools bukan tujuan. Karena kalau jadi tujuan maka dia tidak ada proses belajar, Kang. Tidak ada proses belajar, hanya proses instan. Betul. Nah, ini yang bahaya, Kang. Nanti generasi ke depan tidak ada generasi yang punya resiliensi tangguh. Generasi instan yang muncul ya. Generasi instan, generasi kita khawatirkan. Lembek, hanya tinggal copy paste, tidak punya daya juang. Nah, ini bahaya nih. Iya. Nah, kan tadi seperti Akang sampaikan itu bahwa keinginan membaca atau hobi membaca bagi guru itu bisa menular kepada anak-anak didik kita. Ya kan? Pasti. Ya kan? Kan kita teladan, kan. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana nih guru itu bisa menjadi role model literasi, teladan ya, bagi siswa di tengah tantangan zaman yang serba cepat dan instan ini. Nah, ini yang harus kita sadari, teman-teman guru semua seluruh Indonesia, yang kita sadari bahwa makna digugu dan ditiru ini belum hilang. Ini juga harus terus tumbuh di masyarakat kita, bahwa kita ini guru ini menjadi sosok teladan dalam literasi, misalnya dengan membaca, budaya membaca. Nah, sekarang kalau diskusi kepada siswa misalnya, kita siswanya sudah tahu pengetahuan misalnya A sampai Z, sementara gurunya hanya A sampai E. Bagaimana bisa berdiskusi, bisa berdialog? Tapi bila mana guru itu punya pengetahuan A sampai Z, sementara siswanya ingin berdiskusi A sampai G, katakanlah A sampai I, tentu kan tentu akan terjadi ruang dialektika, ruang dialog yang baik.
Tapi kalau guru itu tidak ada budaya membaca, dia tidak tahu pengetahuan. Nah, ini yang paling penting juga, Kang. Bagaimana guru itu mendorong minat siswa untuk mendorong rasa ingin tahu. Jadi kita tidak ada lagi misalnya nih, misalnya katakanlah sosial ya. Kita tidak lagi mendrive misalnya soal pertanyaan-pertanyaan yang remeh, misalnya kapan perang Pangeran Diponegoro misalnya. Yeah. Itu sih fakta umum. Tapi kalau kita balik coba pertanyaannya, kenapa sih perang Diponegoro itu terjadi? Yeah. Kan ada rasa ingin tahu siswa. Yeah. Maka di situ ada tantangan, rangsangan untuk belajar. Oh, perang Diponegoro terjadi karena begini, faktor penyebabnya kenapa dan sebagainya. Ya itu sih yang mungkin. Oke. Saya sekarang masuk ke strategi membangun budaya literasi. Ya. Nah, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan sekolah nih kan? Ya. Dan organisasi profesi untuk membangun budaya literasi di kalangan guru. Nah, ini sulit-sulit gampang, Kang. Saya selain di struktural mungkin wakil sekretaris jenderal, kan saya juga membantu asosiasi profesi keahlian sejenis, salah satu perangkat kelengkapan PBPGRI yang bergerak di bidang pengembangan khususnya di asosiasi guru penulis. Bagaimana mendorong guru-guru ini untuk berliterasi, ini sulit-sulit gampang nih, karena memang motivasi orang beda-beda kan. Dulu mungkin dengan adanya masih peraturan angka kredit yang lama, di mana karya tulis menjadi salah satu poin syarat pekerjaan bakat, mungkin masih banyak sekali minat untuk literasi sangat tinggi tuh. Tapi dengan tidak adanya lagi regulasi soal syarat kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan sebagainya yang sekarang memang jauh lebih mudah, tidak ada rangsangan untuk guru-guru, maka motivasi itu menurun. Padahal harusnya motivasi literasi membaca buku atau menulis itu bukan karena angka kredit gitu. Betul. Saya menggerakkan literasi ini bukan karena faktor ingin angka kredit gitu atau apa, tapi bagaimana kita ini men-charge diri kita dengan rasa ingin tahu, dengan kita banyak mengkonsumsi informasi pengetahuan, maka kan itu akan kita mudah kita keluarkan lagi lewat tulisan-tulisan. Karena saya juga basic sebagai penulis gitu ya. Saya menilai bahwa dengan kita semakin banyak budaya membaca apa saja ya, pengetahuan baik di teknologi, di digital maupun konvensional, maka konsumsi pikiran kita, otak kita terus akan banyak terisi, terjaga, sehingga kita bisa menularkan lagi dalam bentuk tulisan. Nah, tantangannya ini kalau menurut saya harus ada kesadaran bahwa membaca ini jantungnya pendidikan. Tidak akan ada berhasil dunia pendidikan ini kalau budaya membacanya ditinggalkan. Saya meyakini itu. Apapun ya, mata pelajaran apapun. Maka saran saya mungkin pemerintah harus punya kesadaran untuk menggerakkan kembali gerakan, misalnya satu sekolah satu buku, satu siswa satu buku, dia bisa berkarya. Betul. Apa yang dia pikirkan dari pelajaran apapun dia bisa berkarya dituangkan dari buku. Nah, ini tentu saja akan membuat gerakan literasi ini kembali marak. One student one book misalnya. One school one book misalnya. Nah, itu kalau didorong oleh pemerintah, kita sebagai organisasi profesi guru PGRI sudah memiliki asosiasi guru penulis, guru-gurunya di situ banyak yang berkreasi, minat bukan hanya karena banyak yang kredit, produktif ya. Ya, produktif, bukan hanya angka kredit, dia pengen berkarya. Nah, kalau udah ada semangat berkarya di siswa, maka kreativitas, rasa ingin tahu, daya kritis akan meningkat. Dan jangan lupa, Kang, kalau kita pelajari sejarah, jejak peradaban manusia itu tumbuh dari budaya literasi yang tinggi. Kita cek deh, peradaban Islam berkembang di Baghdad dan sebagainya, itu sudah memiliki perpustakaan yang koleksi ribuan karya, ya. Peradaban Barat itu tidak lepas dari bagaimana literasinya tinggi. Malah di Iran, kalau tidak salah Kang, di Iran, di mall yang sangat besar itu ada perpustakaan yang besar di mall itu. Itu
Nah, kita bisa lihat kan Iran bagaimana lihat menghadapi kedikjayaan Amerika saja dia bisa membuat senjata yang luar biasa, itu tidak lepas dari Literasi. pengetahuan, dari literasi yang Betul. tinggi, rasa ingin tahu dan sebagainya, rasa pokoknya literasi itu Ya. bagaimana jadi pondasi. Jadi bangsa kita ini jangan lepas dari itu. Menurut saya ini kita harus dorong betul pemerintah karena gerakan literasi sudah mulai redup Kang di mana-mana. Sekarang Nah, ini ya. ini saya bisa meyakini budaya literasi ini. Ya. Tapi walaupun pemerintah terus berupaya, saya juga mengapresiasi kerjasama beberapa pemerintah maupun pemerintah daerah terus untuk menggerakkan literasi. Tapi ini belum masif kayak dulu lagi. Betul. Nah, ini budaya membaca ini kalau tidak kembali digalakan sebagai jantungnya pendidikan, saya khawatir Iya. apa yang Pak Menteri Mukti, mudah-mudahan Pak Mukti nonton ini, pendidikan bermutu untuk semua ini yang beliau gadang-gadang ingin gerakan, kalau tidak diimbangi dengan budaya membaca yang tinggi, maka pembelajaran mendalam jangan-jangan tidak mendalam nanti. Betul. Pembelajaran hanya di kulit luar saja. Nah, ini yang kita khawatirkan kan. Ya. Nah, Disitulah pentingnya tadi saya bilang itu bahwa sekolah itu ya harus punya kepedulian ya. ya, Harus punya kepedulian tentang literasi. ya. Guru-guru bagaimana bisa punya budaya literasi yang tinggi kalau kepala sekolahnya tidak semangat berliterasi. Murid-muridnya tidak punya semangat yang tinggi kalau guru dan kepala sekolahnya tidak berliterasi. Betul. Nah, Betul. ini mungkin dari struktur atas ya, dari pengawas, kepala sekolah, guru dengan siswa. Nah, bisa menularkan ke orang tua. Saya senang misalnya kalau ada guru-guru yang karya-karya siswa puisi dibukukan, Betul. kemudian Ada bunga rampe anak-anak ya. kemudian orang tua disuruh membeli karyanya, dipamerkan di orang tua, kan bangga sekali orang tua Betul. anaknya berkarya seperti ini. Nah, itulah maksud saya, kepedulian sekolah, kreativitas sekolah dalam mengembangkan literasi. Karena menurut saya kalau anak-anak itu tergantung programnya di sekolah. Ya, kalau sekolah tidak punya program literasi, misalkan tadi kata Akang ada satu siswa membaca satu buku dalam 1 bulan, atau ada membuat karya tulis ilmiah, itu kan pasti harus membaca. Maka sudah pasti anak-anak itu tidak punya tantangan. Betul. Bahkan kalau yang lebih keren lagi, kalau dari kepala dinas pendidikan nih misalnya punya ada tantangan membaca Ya. dinas pendidikan, atau tantangan membaca bupati. Misalnya ya. bupati daerah X punya tantangan membaca bagi seluruh siswa daerahnya yang punya mencapai sekian bulan berapa buah buku ini. Ya, ada rewardnya. Ada reward dari Ya. bupati misalnya. Wah, Betul, itu keren. Itu betul. pasti akan berjalan kan. Malah saya lihat kalau misalkan budaya literasi ini secara konsisten dilaksanakan, bukan hanya membaca. Kan anak-anak setelah membaca bisa dibuat mind map-nya misalkan. Betul. Setelah dibuat mind map-nya itu ada presentasi. Nah, Wah, itu bermakna sekali. jadi betulnya banyak hal Kang. Ya. Keterampilan keterampilan membaca, keterampilan menulis, kemudian mereka bisa mempresentasi, ada keterampilan berkomunikasi. Betul. Jadi keterampilan komunikasi juga bisa kita lihat dari hasil karya literasi itu. Bukan hanya membaca, Ya. kemudian tidak diimbangi dengan, jadi harus satu rangkaian nih, membaca, menulis, Betul. kemudian Presentasi. jadi ada komunikasinya. Bahkan saya kemarin juga mendorong pada teman-teman di sekolah, guru-guru sekolah, bagaimana kalau siswa ini dilatih muhadoroh nih, Ya, ya. berpidato ya. Betul. Kayak Bung Karno zaman dulu gini, bagaimana kita latih dari tingkat kecil, dari SMP, sehingga dia tidak canggung lagi berbicara di depan umum. Iya. Iya. Kemudian sebagainya. Nah, literasi yang berikutnya yang harus dimaknai luas ya, bagaimana memahami bahwa informasi yang tersebar di digital dan sebagainya itu harus disaring informasi yang betul bermanfaat. Tidak semuanya, harus ada check and recheck ya. Betul. Harus ada kritis. Ini benar nggak ya? Iya. Karena sekarang di era canggih AI sendiri, sekarang kita lihat video-video bisa buatan AI, padahal itu
tidak sesuai dengan Aslinya, faktanya ya. faktanya. Bagaimana misalnya video Presiden Prabowo main bass gitu ya. Betul, betul. Padahal itu AI, produk AI gitu. Iya, ya Kang. Jadi saya tadi lanjut ya. Hmm. Jadi sebenarnya saya selalu merasa bahwa kalau sekolah itu punya program literasi yang baik, maka pasti sekolahnya maju. Iya. Ya kan? Iya. Bahkan menurut saya literasi di sekolah itu bisa menjadi sebuah program dan dilombakan. Ya kan? Jadi anak-anak misalkan ada lomba speed reading, membaca cepat, ada membaca efektif, ya. Dan kalau itu secara konsisten dilakukan oleh sekolah, saya kira pendidikan kita itu akan maju. Ya, ini sebagai contoh Kang ya, misalnya di sekolah saya itu, bagaimana anak-anak itu membuat praktek video promosi sekolah. Oke. Dari video promosi sekolah tuh jangan dikira tidak ada literasi di situ, kan dia bisa menulis skrip. Ya. Belajar menulis skrip, ya. Ada belajar yang mendirect, ada belajar yang jadi tokoh, jadi ini dan sebagainya. Nah, itu ada literasinya tuh, budaya literasi menulis dan sebagainya. Kemudian ada literasi visual ya, di situ bagaimana teknologi juga digunakan media, kemudian diupload, diunggah di media sosial dan sebagainya. Jadi ada literasi digital juga di situ. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita kembangkan di dunia literasi ini dengan program-program yang menarik. Tentu saja harus ada dari guru-guru yang kreatif ya, tentu guru-guru yang kreatif. Jadi jangan hanya, mohon maaf misalnya berpikiran bahwa guru itu hanya menuangkan materi misalnya. Hanya sebagai menyuapkan materi, halaman sekian sama halaman sekian, begini, tapi itu pendidikan konvensional masa lalu. Pendidikan masa depan saat ini bagaimana anak itu diberi ruang ya, selain pengetahuan juga, anak juga bagaimana sikapnya dan bagaimana konkretnya, karyanya gitu. Jadi jangan sampai hanya teori, tapi juga ada sisi praktik yang bermakna bagi kehidupan. Jadi jangan sampai dia belajar di sekolah merasa saya kok nggak dapat apa-apa ya di sekolah. Padahal kalau kita ini banyak sekali yang bisa kita gali. Tadi contoh misalnya anak-anak membuat video promosi, mereka belajar editing, betul, belajar menulis skrip, belajar menjadi, siapa tahu nanti besok dia jadi direktor ya, sutradara atau penulis skrip ya, atau jadi editor. Itu mungkin secara langsung kita sudah tanamkan dari anak SMP. Di SMA mungkin bisa lebih meningkat lagi. Itu sih Kang, menurut saya. Jadi jangan hanya guru-guru ini terpaku textbook, belajar dari halaman sekian terus kemudian nuangkan materi, apalagi istilahnya mengejar target kurikulum, mengejar materi ya, tapi bukan bagaimana mendelivery materi itu agar bermakna. Nah ini yang kita sering salah nih Kang. Jadi bagaimana mendelivery materi-materi itu supaya bermakna. Jadi bukan salah kurikulumnya Kang. Kurikulum mau diubah ratusan kali, tapi kalau bagaimana cara deliver kurikulum itu, bagaimana menghidupkan kurikulum itu di kelas. Nah ini yang jadi tantangan, butuh literasi itu masuk di situ tuh. Kita memasuki pada pertanyaan terakhir nih Kang. Siap. Menarik nih, banyak yang kita sebenarnya makin menarik, kita akan sambung lagi nanti pembicaraan kita. Gini Kang, salah satu kegelisahan kita, mungkin saya dan beberapa teman guru, adalah dengan kehadirannya artificial intelligence. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak memanfaatkan artificial intelligence itu hanya untuk informasi dangkal dan tidak menumbuhkan berpikir kritis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana peran literasi itu dalam membangun berpikir kritisnya anak-anak sehingga kita terbebas dari kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi Kang, bahwa teknologi secanggih apapun itu harus kita jadikan tools, bukan tujuan. Kalau anak-anak masih hanya memahami AI di permukaan, berarti dia masih
memahami AI hanya sebagai teknologi itu sebagai untuk tujuan aja, tujuan yang instan. Saya dapat tugas dari guru ini, saya ketik promptnya, hasilnya selesai, sudah Dikumpulkan. kumpulkan. Saya nggak ada kritis, kok begini, kenapa begini, tidak ada. Harusnya IA itu bisa dijadikan teman diskusi loh. Betul. Bagaimana teman diskusi itu tektokan diskusi, tapi kita yang menjadi kritisnya, tetap kita yang menjadi self driver, yang menjadi driver utamanya. Nah, ini yang harus perlu diberikan pemahaman pada guru juga ke siswa-siswa bahwa AI teknologi itu alat bantu, sama saja kayak pisau. Kalau di tangan orang yang tepat, ya kan, kayak dokter bedah itu menjadi menyembuhkan orang. Tapi kalau pisau di tangan seorang pembunuh, maka ini jadi sesat ya, jadi menghilangkan nyawa. Nah, sama halnya kalau AI teknologi disalahpahami di tangan orang yang kurang tepat ya, menjadikan AI hanya tujuan bukan alat bantu, tools, maka ya itu yang kita dapatkan hanya permukaan saja dari kulit. Pemahaman AI kita tentang ini, bahkan itu kemarin kayak baca AI itu bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Kemarin itu saya baca di salah satu itu Bitcoin itu WNI orang Indonesia yang membuat, salah satunya katanya WNI itu yang menggunakan AI untuk menyadap Bitcoin sehingga Bitcoinnya dia dapat saldo lah di Bitcoin. Itu kan untuk kejahatan, berarti AI teknologi di tangan orang yang salah gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati, beri pemahaman mental pada anak, karakter bahwa tools itu kita gunakan dengan tepat. Jadi selain ilmu itu ada lagi yang paling tinggi, yaitu apa kan kalau setelah ilmu? Etika ya. Etika, adab, ya, akhlak. Adab. Ya. Bagaimana jangan sampai kita sampaikan pada anak bahwa budaya plagiat, budaya ini itu nggak bagus loh. Itu kamu hanya imitasi, berarti kamu perilaku palsu, mengambil karya secara instan itu juga kurang tepat, apalagi mengambil karya orang lain, mengambil hak orang lain. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa AI dan teknologi begitu hanyalah sebagai alat bantu harusnya. Tapi saya mungkin pemahaman saya tentang itu teknologi mungkin masih belum paham soal itu. Tapi intinya kalau saya mendorong agar guru-guru itu juga memahami AI. Jangan sampai anak-anaknya sudah paham tentang AI, guru-gurunya nggak paham nih. Betul. Nah ini guru-gurunya hanya tahu kulit luarnya aja, hanya menggunakan AI hanya tadi untuk di permukaan, berarti sama aja, nggak ada daya kritisnya. Harusnya dijadikan tadi teman diskusi. Iya, betul. Jadikan bahwa AI itu hanya co-pilot aja, pilotnya tetap gurunya dan manusianya itu sendiri. Dan sebenarnya terpulang kepada bagaimana guru itu bisa membuat proses pembelajaran tetap ada etikanya, ada nalar kritisnya, ada kreativitasnya, dan artificial intelligence AI itu sebagai alat bantunya. Betul. Dan membuat itu Kang satu lagi, bagaimana belajar itu menjadi menarik Betul. dan bermakna, sehingga anak itu ingin datang lagi. Oh, saya ke sekolah kemarin diajarin ini, besok saya Pak guru saya ada kerinduan untuk datang kembali ya. Pengen bikin apa lagi nih, misalnya dia kemarin mengajarkan anak kita bikin video yuk, bikin ini pembelajaran, padahal mata pelajarannya misalnya IPA apa-apa, tapi dia bikin video, bikin apa yang menarik. Anak-anak syuting lah tentang tumbuhan, tentang ini, wah kan keren tuh. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah mengasih tiap sekolah ada PID, papan interaktif digital itu. Nah, itu bagaimana bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan baiknya, tidak hanya jadikan alat pajangan. Lebih baik alat yang diberikan pemerintah itu rusak karena dipakai daripada rusak karena didiamkan saja. Nah, itu kan kalau rusak karena sering dipakai berarti bagus ya. Daripada rusak didiamkan kemudian rusak. Kang Catur, saya minta ada closing statement dari Kang Catur supaya guru-guru kita, anak-anak kita itu memiliki literasi yang baik. Ya, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua,
kita harus sadari bahwa profesi guru ini profesi yang belajar sepanjang hayat. Untuk belajar sepanjang hayat itu sangat membutuhkan kemauan, rasa ingin tahu, rasa ingin kritis, rasa mencari informasi, menelaah informasi, yang itu semua adalah dunia literasi. Jadi guru ini role model utama literasi. Jadi bagaimana guru itu sebelum menyiapkan materi pelajaran buat besok kepada siswanya, dia mengeksplor dirinya terus, berliterasi. Saya besok kira-kira apa ya yang menarik. Dia eksplor dulu, berliterasi dulu, jadi role model diri, baru dia tularkan besok pada siswanya gitu. Jangan sampai malah guru malah tidak menjadi role model yang baik dalam literasi, tentu akan ditiru oleh siswanya juga hal yang tidak baik. Jadi menurut saya literasi itu dimulai dari guru, Oke. bukan dari siswa. Diawali dari guru Jaya. Oke. Terima kasih Kang Catur. Sama-sama. Pembincangan yang sangat menarik. Siap. Ya, Insya Allah kita akan kembali berbincang-bincang dengan tema-tema yang lain. Kita akan tutup acara podcast kita pada siang hari ini dengan yel-yel guru supaya PGRI ya, yel PGRI supaya kita semangat. Siap. Satu lagi Kang sebelum Oke, silakan. Sedikit lagi Kang, bagaimana guru harusnya setiap hari dia punya catatan nih, apa yang saya baca hari ini. Boleh aja baca dari koran, dari media sosial, dari mana, apa yang saya baca, dia tuliskan. Keren tuh. Oke, hidup guru. Hidup guru. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.